Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu tutor kita, Ibu Pratiwi Ambarwati, dan yang saya hormati juga rekan-rekan mahasiswa. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Bijak dalam menggunakan sosial media untuk menjaga kesehatan mental generasi muda. Oke, ini sebelum memulai, saya mau coba tanya dulu. Kira-kira dari kita semua, siapa yang kalau bangun tidur itu bukannya cuci muka dulu, sikat gigi dulu, minum dulu, tapi malah ambil HP-nya langsung, lihat sosmed, scroll-scroll IG semuanya. Ya, masih banyak banget ya. Karena juga saya melakukan itu setiap hari. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau sosial media ini udah berjalan beriringan dengan kehidupan kita sehari-hari, dimana kita bisa dapetin informasi, berita, dan banyak hal dari sosial media gitu. Kayak misalnya pas lagi mati lampu kemarin full di Sumatera, itu saya sendiri bisa dapetin informasi kenapa bisa mati lampu, ada di mana kerusakannya, itu dari sosial media. Jadi memang sepenting itu peran sosial media di kehidupan kita di zaman ini. Oke, jadi memang itulah positifnya dari sosial media. Tapi tetap aja pasti ada negatifnya dari sosial media. Gimana sih negatifnya? Nah, misal dari sosial media ini ada banyak banget orang yang bisa post konten, bisa akses, bisa lihat segala macam, dan juga pasti banyak banget untuk reaksi yang ditimbulkan dari situ. Ada yang senang, ada yang kagum sama konten-konten itu, dan bahkan juga bisa ada yang marah atau sedih. Tahu juga yang paling buruk itu ketika seseorang bisa merasa insecure ketika melihat suatu konten. Biasanya perasaan insecure ini bisa terjadi ketika ada konten-konten yang mungkin menurut mereka membuat dirinya merasa tertinggal, seperti entah ada konten yang memframing dirinya bekerja di suatu tempat yang bagus, atau kuliahnya, sekolahnya di tempat yang lebih baik lagi. Mungkin ada perasaan overthinking dan insecure yang mereka rasakan. Nah, ini bisa membuat mood si orang yang melihat konten ini turun, dan ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya isu kesehatan mental bagi orang tersebut ya. Nah, karena memang dari UNESCO Indonesia sendiri itu udah ada info kalau di Indonesia ini ada sekitar 46 juta remaja ya yang punya tantangan kesehatan, dan termasuk juga di situ yang punya isu kesehatan mental. Jadi banyak banget. Jadi di sini kita bisa lihat kalau ini bukan case 1-2 orang aja, tapi memang banyak banget case ini terjadi. Oke, jadi gimana dong? Kita nggak boleh main sosmed? Enggak, kita boleh banget main sosmed, karena kita semua juga tahu kalau sosmed itu berguna banget untuk kita dapetin informasi. Nah, yang penting kita itu lebih bijak aja. Gimana sih emangnya caranya biar lebih bijak kita bermain sosial media? Nah, jadi aku akan kasih tahu cara-caranya beberapa. Yang pertama, kita tuh bisa lebih batasin untuk kita bermain sosial media. Kita bisa coba atur waktunya, nggak hanya kita main sosial media, kita bisa coba hobi baru, atau kita mungkin bisa olahraga, kita coba sesuatu yang baru, jadi kita tidak hanya liatin sosmed aja gitu. Yang kedua, kita harus pintar-pintar milih konten. Nah, kalau misal kamu udah lihat konten kira-kira bikin kamu overthinking, yang flexing, yang bikin kamu insecure, udah kamu skip aja, bahkan kamu unfollow aja ya. Terus yang ketiga, ketika kamu lihat nih ada konten orang yang kira-kira bikin kamu insecure, nah kita jangan langsung nilai kalau kehidupan mereka itu lebih baik daripada kita, karena tetap dari segala macam konten yang ada di sosial media itu kita nggak tahu bagaimana aslinya, karena itu semua hanya framing di kamera. Kita tidak tahu aslinya bagaimana, jadi kita nggak perlu overthinking kalau ternyata hidup kita itu tidak sebaik mereka ya. Yang keempat, ketika kamu tuh udah merasa nih aku overthinking,
aku pengen sharing tapi lagi sendiri. Nah, kamu boleh banget cari teman atau sahabat kamu yang kamu percaya, kamu bisa sharing, jangan dipendem sendiri. Bahkan kalau kamu udah ngerasa nih overthinking kamu udah lumayan parah, boleh banget tuh kamu hubungin profesional untuk dapat bantuan. Jadi ya kira-kira begitu cara bijak dari aku untuk kita bermain sosial media agar kita terhindar dari isu kesehatan mental di usia remaja ini. Nah, oke, kira-kira seperti itu untuk cara kita untuk menjaga kesehatan mental kita dari sosial media. Dan kita itu tidak perlu takut untuk terlihat kurang atau tertinggal dari orang-orang di sosial media, karena dari sosial media sendiri ini seharusnya kita si pengkonsumsi lah yang mengatur bagaimana kita menghadapi sosial media ini. Bisa kita jadikan pembelajaran atau tempat mengambil informasi yang berguna, tidak harus kita jadikan patokan untuk hidup kita, karena hidup kita itu nggak dinilai dari like atau share kita di sosial media. Oke, mungkin sekian untuk pidato singkat saya kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan pada teman-teman mahasiswa dan juga Ibu tutor kita, Ibu Pratiwi Ambarwati. Baik, terima kasih.